puji Tuhan semesta itu. Haleluya, tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Shalom, selamat hari Minggu untuk adik-adik sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata tinggi dalam kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, atas kasih karunia-Mu, atas berkat, atas nafas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami anak-anak-Mu. Tuhan Allah Bapa kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan. Amin. Adik-adik sekolah minggu sekalian, firman Tuhan pada kita di minggu hari ini tertulis di dalam Daniel pasal yang ke-6, dimulai dari ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12. Daniel pasal yang ke-6, dimulai dari ayat ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12. Amang akan bacakan untuk kita semua. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap
yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan memohon kepada Allahnya. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu sekalian, Amang mau bertanya kepada adik-adik semua. Siapa di sini yang setiap hari pasti berdoa? Adakah dari adik-adik sekalian yang setiap hari dia pasti berdoa? Adakah dari adik-adik sekalian yang tidak pernah berdoa kalau di rumah? Ada yang sudah jarang berdoa di rumahnya? Coba jujur, siapa di sini yang rajin berdoa? Siapa di sini yang gak pernah lagi berdoa? Mudah-mudahan semuanya masih rajin berdoa ya. Bukan hanya waktu kita mau makan saja, makan pagi, makan siang, makan malam, cuma itu saja kita berdoa kepada Tuhan. Atau ada di sini yang cuma berdoa pas makan saja? Mudah-mudahan enggak ya. Melalui kitab Daniel ini, Daniel ingin mengajarkan kita, firman Tuhan ingin mengajarkan kita bagaimana pentingnya berdoa. Bagaimana pentingnya kita menyampaikan segala keluh kesah kita, menyampaikan ucapan syukur kita, menyampaikan apapun yang kita alami kepada Tuhan kita. Di saat bangun pagi, kita mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan masih jagai kita. Setelah kita bangun pagi, kita juga berdoa, semoga Tuhan, supaya Tuhan menjagai kita, melakukan aktivitas kita. Di dalam berdoa juga, kita mengucapkan syukur kita atas karunia-karunia yang masih boleh kita rasakan sampai saat ini. Di dalam doa kita juga bisa menyampaikan apa yang menjadi kesedihan adik-adik sekalian. Mungkin ada yang sedang di dalam kesedihan, ada yang sedang bersedih, ada yang sedang ketakutan. Begitupun saat kita makan, kita mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan masih memberikan makanan kepada kita. Begitupun saat kita sudah akan mengakhiri hari kita akan tidur, kita juga diajak untuk tetap berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan menjagai kita di dalam satu hari melakukan kegiatan kita. Mudah-mudahan adik-adik sekalian tetap rajin. Karena apa? Karena tidak ada yang melarang adik-adik untuk berdoa. Karena tidak ada yang memarahi adik-adik kalau ingin berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Berbeda dengan apa yang dialami Daniel pada kisah kita di minggu hari ini. Berbeda. Apa bedanya, Mang? Daniel pada saat itu dilarang oleh raja yang ada di sana untuk berdoa kepada Tuhan. Karena bangsa Israel sedang ada di dalam pembuangan, maka raja yang ada di sana melarang Daniel untuk berdoa kepada Tuhan Allahnya. Karena raja tidak menyukai Tuhan Allahnya, karena raja mempunyai Allah lain yang dia sembah. Lalu orang-orang di sekitar Daniel, orang-orang yang ada di pembuangan pada saat itu yang tidak menyukai Daniel, mengancam akan melaporkan Daniel kepada raja kalau dia tetap berdoa kepada Allah. Hukumannya luar biasa. Kalau kita mau baca lagi nanti, hukumannya adalah dimasukkan bersama-sama dengan singa. Tapi apakah Daniel menjadi takut? Apakah Daniel menjadi berhenti berdoa? Tidak.
Daniel tidak berhenti berdoa, dia tetap berdoa kepada Tuhan, dia tetap menyampaikan semuanya kepada Tuhan. Nah, kalau adik-adik sekalian, tidak ada yang melarang, tidak ada yang memarahi, tidak ada yang mau memasukkan ke kandang singa. Apakah kita mau bermalas-malasan berdoa? Apakah kita mau bermalas-malasan memuji nama Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, meminta berkat-berkat Tuhan? Mudah-mudahan adik-adik sekalian tidak lagi malas-malas berdoa, tidak lagi lupa-lupa berdoa. Ada di sini yang sengaja dilupa-lupakan berdoa, ada di sini yang malas berdoa. Dengan berdoa, adik-adik akan diberikan kekuatan dari Tuhan. Dengan berdoa, adik-adik sekalian akan diberikan kemampuan untuk menghadapi semuanya. Segala ketakutan, segala kesedihan, kalau kita sampaikan semuanya itu kepada Tuhan, maka Tuhan akan berikan kekuatan kepada kita. Jangan malas-malas berdoa, jangan dilupa-lupakan berdoa. Semuanya kita semua adik-adik sekalian harus rajin berdoa. Doakan semuanya. Doakan mama, doakan bapak, doakan abang atau kakak, doakan adik-adiknya sekalian, doakan semuanya kawan-kawannya. Dengan berdoa kita membuat diri kita semakin terberkati. Dengan berdoa kita memberikan diri kita, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita berserah kepada Tuhan. Sehingga rencana-rencana baik yang disiapkan Tuhan kepada kita boleh kita terima semuanya. Amin, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta tinggi dalam kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan atas kasih karunia-Mu kepada kami anak-anak-Mu. Tuhan Allah Bapa kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau menguatkan kami anak-anak-Mu untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Agar kami selalu taat berdoa Tuhan. Agar kami selalu mengucapkan syukur kepada-Mu. Agar kami selalu menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu melalui doa kami Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk tetap setia melakukan firman-Mu. Tuhan Allah Bapa kami berdoa juga Tuhan untuk saudara-saudari kami, untuk orang tua kami dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau yang tetap menjagai mereka, Engkau yang tetap memberkati mereka. Engkau yang tetap memberikan kesehatan kepada mereka Tuhan, terutama di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Jagai kami Tuhan anak-anak-Mu. Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa kepada saudara-saudara kami yang sedang mengalami pandemi COVID-19 ini. Kiranya Engkau yang memberikan kesembuhan kepada mereka Tuhan, Engkau yang menjamah mereka, sehingga mereka boleh sembuh dari segala penyakit mereka Tuhan. Engkau yang memberikan kekuatan kepada mereka. Kami adalah anak-anak-Mu yang penuh dengan kesalahan dan dosa Tuhan. Ampuni kami dari kesalahan dan dosa-dosa kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.